Suatu hari di tahun 1812, George Catlin, seorang pelukis dari Amerika, melakukan petualangan ke bagian barat Amerika Serikat dan ia terpesona dengan kemolekan alamnya. Di dalam ekosistemnya, terdapat suku Indian dan satwa liar seperti bison yang menggantungkan kehidupan pada alam. Namun di saat yang bersamaan, timbul kekhawatirannya bahwa harmonisasi kehidupan manusia dengan alam tersebut akan punah. Maka ia mengusulkan sebuah ide arif untuk melindungi hutan, yakni Nation Park atau Taman Nasional. Gagasan perlindungan hutan seniman ini menyebar dan memengaruhi kebijakan politik di penjuru dunia termasuk Indonesia. Saat ini, di Indonesia terdapat 50 taman nasional dengan luas sekitar 16 juta hektar. Salah satunya ada di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Taman Nasional Batanggadis. Memang ini ya, kita juga salut, antusias lah dengan adanya inisiasi dari masyarakat untuk mengajukan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. Mungkin masyarakat mengetahuinya kawasan lindung. Nah, tujuan mereka sebenarnya adanya kesadaran untuk melindungi sumber air masyarakat. Karena kita tahu air ini merupakan kebutuhan hidup yang sangat esensial. Nah, di sini ada Sungai Batanggadis di mana hulunya itu berada di kawasan Taman Nasional. Sehingga masyarakat umumnya dan juga pemerintah daerah pada masa itu dan juga didukung oleh NGO sebenarnya mengajukan untuk dibentuk dan ditunjuk sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Memasuki kawasan hutan yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang, kita wajib mematuhi berbagai peraturan, terutama izin memasuki kawasan yang disebut dengan SIMAKSI atau Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Penetapan Taman Nasional di kawasan hutan Batanggadis dengan konsep perlindungan hutan dan sumber daya alam di dalamnya bukanlah perkara baru bagi masyarakat Mandailing. Sejak dulu, mereka sudah mengenal istilah rarangan atau larangan yang aturannya sering dikaitkan dengan hal mistik. Kawasan lindung yang mereka sebut Naborgo-Borgo ini tidak hanya berlaku untuk kawasan hutan, tetapi juga daerah aliran sungai yang terjaga dalam tradisi lubuk larangan. Dalam kearifan masyarakat Mandailing yang telah mendiami bumi Gordang Sambilan sejak berabad-abad silam, pengelolaan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang diatur sedemikian rupa dalam peraturan adat dan desa. Mereka hanya dapat membuka lubuk larangan ini sekali dalam setahun. Tujuannya agar kelestarian sungai dan kesinambungan biota sungai tetap terjaga hingga ke anak cucu. Penetapan TNBG yang saat ini memiliki luas sekitar 72 hektar ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti dari potensi wisatanya. Ada sekitar 70 desa yang berbatasan dengan kawasan TNBG. Salah satunya adalah Desa Tradisional Sibanggor Julu di Kecamatan Sorik Marapi. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh kekayaan dan potensi wisata yang terdapat di TNBG, yuk kita nikmati sejenak keindahan dan keasrian Desa Tradisional Sibanggor yang masih memiliki rumah-rumah beratapkan ijuk ini pemirsa. Berada di lereng kaki gunung Sorik Marapi, desa ini kerap diterpa hujan abu belerang. Inilah yang menjadi alasan mengapa rumah di sini beratap ijuk yang tahan pada pengaruh alam di sekitarnya. Nama Taman Nasional ini diambil dari nama sebuah sungai utama yang membelah Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Sungai Batanggadis. TNBG merupakan wujud konstitusional dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya untuk memperkuat penyelamatan hutan dari aksi perambahan hutan. Taman Nasional Batanggadis juga melindungi habitat alami flora seperti anggrek dan rafflesia, serta fauna seperti beruang dan satwa karismatik harimau Sumatera yang terancam punah. Perjalanan menuju Sampuran yang merupakan potensi wisata Taman Nasional Batanggadis sudah menjadi daya tarik tersendiri. Kita dapat menjumpai aliran sungai-sungai kecil berair dingin dan juga panas yang sangat jernih. Mata kita juga dimanjakan oleh pemandangan sungai yang cukup besar yang merupakan aliran dari Sampuran di atas.
Tingginya kesadaran masyarakat Mandailing terhadap peran hutan bagi kehidupan mereka membuat keindahan alam ini terjaga hingga kini. Alam tidak hanya memberi kita keindahannya, tetapi unsur terpenting kehidupan manusia yaitu air dan oksigen. Maka pemirsa, marilah kita membalas kebaikan alam ini dengan menjaga kelestariannya. Mulai dari hal terkecil yang dapat kita lakukan.